Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di IAKN Podcast and Channel, ngobrol berisi, bukan basa-basi. Baik, dalam episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting sekarang ini, yaitu di tengah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang sangat kita rasakan setiap hari, yang kita lihat di sekeliling kita, lingkungan sekitar kita, yaitu tentang ekoteologi. Jadi bagaimana iman Kristen mengajak kita menjaga bumi sebagai bagian dari tanggung jawab iman kita. Baik, telah hadir bersama kita hari ini narasumber kita Ibu Pendeta Ira Mangililo yang akan mengajak kita melihat bagaimana teologi tidak hanya sekedar dipelajari, tetapi juga dapat dihidupi, tetap dihidupi dan terus dihidupi sebagai umat ciptaan Allah untuk menjaga ciptaan Tuhan. Baik, selamat datang Ibu Pendeta Ira di Terima podcast. kasih sudah mengundang saya untuk ada dalam podcast ini. Kembali kasih. Jadi selamat datang di IAKN Podcast and Channel. Kita akan memulai dengan pertanyaan yang pertama. Ibu, jadi mungkin banyak dari kita yang belum familiar dengan apa itu ekoteologi. Ketika mereka mendengar kata ekoteologi, apa itu ekoteologi? Jadi mungkin Ibu bisa jelaskan secara sederhana apa itu ekoteologi dan mengapa isu ini penting bagi kita di saat ini. Baik, terima kasih Ibu Iren. Jadi ekoteologi itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos dan theologia. Jadi oikos itu artinya rumah tangga atau tempat hidup. Jadi inilah akar katanya ekologi itu dari sini. Ekologi, ekosistem, ekonomi. Artinya ini semuanya berbicara tentang rumah. Dan kalau kita ngomong ekologi berarti rumah itu dihuni dan yang dimaksudkan ini adalah rumah bumi kita. Sedangkan teologia itu adalah pemahaman tentang Allah dan relasi kita dengan Allah itu sendiri. Jadi kalau kita gabungkan ekoteologi, itu berarti refleksi teologi tentang Allah dan hubungannya dengan seluruh rumah besar ciptaan ini, yaitu bumi sebagai oikos daripada Allah itu. Dan isu ini berkembang mulai dari tahun 1960-an, 1970-an, itu terutama ketika munculnya kesadaran bahwa bumi, rumah tempat kita hidup ini semakin hari itu semakin rusak. Dan kerusakan itu karena ulah dari manusia itu sendiri. Makanya persoalan penting di sini ini adalah bagaimana kita sebagai teolog, lalu juga sebagai orang Kristen khususnya, menyingkapi persoalan kerusakan lingkungan ini, bumi yang rusak ini. Makanya disinilah ilmu ekoteologi ini muncul untuk berbicara tentang refleksi atau kajian teologis kita terhadap bagaimana relasi antara Allah, manusia, dan segenap ciptaan ini seharusnya terjadi. Sehingga bumi yang sudah rusak ini bisa kita selamatkan. Jadi saya kira di situ Ibu Iren. Ya. Jadi saya rasa sangat jelas ya bagaimana Ibu Ira menjelaskan ekoteologi itu dengan sangat detail, sederhana dan jelas sekali. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Ibu, jika melihat kondisi NTT saat ini, ketika kita di jalan, di sekitar rumah kita ada sampah plastik, kemudian kita lihat lagi ada kekeringan, kemudian musim hujan kebanjiran, dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, Ibu, apa yang menjadi pergumulan Ibu saat ini terkait dengan yang Ibu lihat di sekitar kita, manusia dan lingkungannya? Bagaimana manusia menjaga atau bagaimana manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Iya. Bagaimana? Baik, jadi saya akan menjelaskan ini dalam dua hal ya. Jadi hal yang pertama ini adalah bagi saya realitas kita yang ada di NTT ini yang terkait dengan kerusakan lingkungan itu sesuatu yang sangat kompleks ya, sangat sulit karena kita di NTT ini karena tadi kita lihat bahwa situasi kita yang kekeringan, ada persoalan ekonomi yang luar biasa, kemiskinan. Jadi memang hal yang harus diprioritaskan di sini adalah pembangunan. Tetapi persoalan yang sekarang muncul itu adalah bagaimana menyeimbangkan pembangunan dan juga pemeliharaan lingkungan. Jadi
dalam keseharian saya kan tinggal di Oesapa. Ya. Jadi di Oesapa itu dekat sekali dengan laut dan sebagainya. Dan kita lihat bahwa pergumulan yang ada pada saat ini adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Makanya salah satu cara itu adalah menciptakan lapangan baru, jadi dengan adanya hotel-hotel, kemudian menciptakan lapangan baru bagi penduduk sekitar kita. Tetapi persoalan yang muncul ini adalah hotel-hotel yang dibangun misalnya di pinggir pantai. Dan kita lihat bahwa banyak sekali pohon mangrove yang dipotong untuk kepentingan itu. Atau kita ingat bahwa ada upaya peningkatan ekonomi dengan cara membangun tambak garam. Tetapi itu juga dengan memotong mangrove yang banyak. Padahal mangrove ini kan secara natural diberikan Tuhan pada kita untuk menahan air yang datang dari laut dan juga tempat hidupnya ikan. Sehingga itu baik sekali. Tetapi atas nama pembangunan semua itu terjadi. Dan juga selain itu juga dalam tataran yang lebih praksis, kita lihat bahwa kesadaran kita sendiri, masyarakat NTT untuk memelihara alam ini memang sangat kurang. Jadi salah seorang mahasiswa saya itu pernah menulis tesis tentang sampah-sampah yang bukan hanya di pinggir jalan yang kita sering lihat, tetapi sampah-sampah yang dibuang di dalam laut. Dan yang menyedihkan adalah yang buang ini adalah para nelayan yang setiap hari hidup dari laut itu sendiri. Jadi bagi saya persoalan kita ada di bagaimana menyeimbangkan upaya untuk menyejahterakan kehidupan manusia sambil tetap memelihara kesejahteraan alam sekitar. Karena seperti yang kita bilang, kalau alam sekitar kita sejahtera, manusia juga sejahtera. Nah ini manusia sedang melakukan apa yang melawan kehendak alam ini. Jadi itu yang pergumulan saya ketika tinggal di NTT ini seperti ini. Saya kira begitu, Bu Iren. Ya, mungkin yang tadi selain contoh nelayan membuang sampah kembali di tempat mereka berusaha atau mereka mencari penghasilan dari situ. Nah, mungkin menurut Ibu apa hal-hal sederhana yang sering kita abaikan? Mungkin selain contoh tadi yang di laut, di lingkungan sekitar kita, kampus mungkin. Jadi saya menjawab ini dalam kapasitas bukan hanya sebagai dosen, tapi juga sebagai pendeta. Jadi pengalaman saya adalah menjadi pendeta di suatu komunitas masyarakat yang 80% itu adalah petani. Dan petani itu kan hidup, dia menanam padi di sawah, tanaman-tanaman di ladang ketika ada air. Nah, tetapi persoalan yang ada ini adalah kita mengambil air sebanyak-banyaknya tanpa berpikir untuk memelihara keberlangsungan air. Makanya Gereja Mahasiswa Injili di Timor itu sejak tahun 2023, bahkan sebelum itu mencanangkan yang namanya program tanam air. Yaitu sekarang musim hujan, jadi ketika kita buat lubang-lubang penyerapan air, sehingga terutama ketika kita lihat bahwa air semua banyak turun menuju ke lubang itu, kita menampung air seperti itu di lubang-lubang resapan, maka 25 tahun kemudian, 50 tahun kemudian akan timbul mata air yang baru. Jadi para petani ini mereka tidak menyadari hal ini. Di Tarus, kebetulan saya menjadi pendeta di Tarus, jadi saya bilang kalau kita tidak menyikapi bagaimana tanam air dan lain sebagainya, ke depan ini desa mata air, dia akan menjadi desa air mata. Karena tidak ada air lagi. Jadi artinya ini hal-hal dan kemudian gerakan untuk menanam pohon di sekitar mata air itu. Nah, itu saya mengajar mata kuliah ekoteologi di kampus di UKW, saya juga mengajar mata kuliah teologi tanah, laut, dan pesisir, sehingga menggerakkan teman-teman mahasiswa ini untuk kami cari anakan dan menanam pohon-pohon di sekitar air, karena kita tidak mau suatu waktu kita akan menangis karena air sama sekali tidak ada. Meskipun topografis kita sendiri memang wilayah yang sudah sangat kekurangan air. Tapi bagaimana caranya untuk memanfaatkan hujan ini untuk menanam air itu. Jadi bukan hanya tanam pohon, Ibu Iren, tetapi juga tanam air. Ya, saya kira sesuai dengan kebutuhan yang ada di kota kita ya, Ibu. Iya, saya kira begitu. Baik, Ibu, sangat jelas sekali. Kemudian yang berikut, Ibu, dalam pemahaman teologi, mungkin tadi di awal tadi Ibu sudah jelaskan apa itu ekoteologi ya, ekologi dan teologi. Nah, dalam
teologi sendiri, apa ayat dalam Alkitab yang sangat menegaskan tentang tugas manusia untuk menjaga dan memelihara bumi? Ya, terima kasih Bu Iren. Jadi saya pikir salah satu bagian dari Alkitab yang bicara tentang pemeliharaan dari bumi ini sebenarnya kita bisa lihat di narasi atau kisah penciptaan sendiri. Terutama kita lihat di Kejadian 1 ayat 28 sampai 29 ketika Tuhan mengatakan beranak cuculah, taklukkanlah dan kuasai bumi. Nah, problem kita ini selama ini adalah ketika kita baca kata menaklukkan dan menguasai bumi, kita pikir itu adalah license atau kata permisi daripada Tuhan untuk silahkan kuasai bumi ini, taklukkan, potong pohon, ambil ikan sebanyak-banyaknya dari laut, ambil air. Kita berpikir begitu. Padahal ketika kita ini membaca secara lebih detail, secara lebih baik makna daripada kata taklukkanlah, itu dalam bahasa Ibrani itu kan adalah kabas. Nah, kabas ini bukan berarti menghancurkan atau menindas, tetapi dalam konteks narasi penciptaan itu sebenarnya berarti menata, mengelola, mengembangkan potensi alam, mengarahkan agar bumi menjadi tempat kehidupan bukan kehancuran. Sementara kata berkuasalah, bahasa Ibrani-nya adalah rada, dan kata ini juga biasanya salah dipahami berpikir bahwa kita menguasai tanpa batas. Padahal kata rada ini sebenarnya lebih menggambarkan kepemimpinan seperti gembala. Jadi gembala itu kan tugasnya tuh adalah melindungi, mengasihi, memperhatikan domba yang lemah, menjaga keseimbangan. Sehingga sesungguhnya dari Kejadian 1 ayat 28 sendiri kalau kita baca, ini adalah perintah Tuhan kepada manusia untuk menata layan bumi ini. Artinya merawat dan mengelola bumi ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tanggung jawab. Dan kalau kita pergi di ayat yang ke-29, itu dikatakan bahwa manusia kemudian mengambil tumbuh-tumbuhan di bumi untuk dimakan. Dan ini menunjukkan bahwa ada batas dalam pengelolaan sumber daya itu. Jadi ciptaan itu sebenarnya bukan objek yang bebas untuk dieksploitasi, tetapi karunia yang harus dipakai dengan ada batasnya. Jadi dalam ekoteologi itu salah satu kata kunci itu adalah ambil yang secukupnya. Ya, jadi artinya seperti itu. Kalau itu baru satu bagian saja yang kita bahas, itu dari kejadian satu. Belum yang lain-lain lagi, ada sejumlah. Tapi saya rasa dari kejadian ini sudah sangat jelas ya. Bagaimana ekotologi dalam Kejadian 1 pasal 1 ayat 28 dan 29. Ya, Ibu berangkat dari pemahaman yang tadi sudah Ibu jelaskan. Bagaimana gereja mengajarkan hal-hal yang tersebut tadi secara relevan dengan kondisi kita saat ini. Mungkin Ibu bisa artinya karena berbasis Kejadian 1 ayat 28 sampai 29 itu ada sejumlah hal kunci yang kita garis bawahi. Yaitu yang pertama, manusia itu adalah wakil Allah di dunia untuk menata layan dunia. Artinya untuk mengelola, merawat dunia ini dengan penuh kasih sayang dan dengan perasaan tanggung jawab. Lalu yang berikut itu adalah tanggung jawab itu artinya mengambil yang secukupnya, tidak mengambil berlebihan karena itu menunjukkan keegoisan kita, kerakusan kita. Dan ini yang menjadi basis bagi gereja. Sehingga tema kita, sinode kita tahun 2023 itu terkait dengan Allah yang melindungi segenap ciptaan. Makanya disitulah komitmen gereja setiap bulan November, bulan lingkungan hidup. Dan disitulah dalam 4 minggu itu gereja mengajarkan hal-hal praktis apa saja yang bisa kita lakukan. Yang tadi itu tanam air. Dan tanam air ini memang dihidupi. Waktu saya di jemaat, tanam air ketika kita khotbah pertama-tama, jemaat katakan, wow, ini Mama Pendeta ini omong apa. Tetapi ketika peristiwa Seroja, itu yang semakin membuka mata kita bahwa memang betul apa yang terjadi di laut itu karena perilaku kita di darat. Makanya ketika kita menyerukan tanam air, jemaat menanggapi itu sungguh-sungguh. Kita menyerukan tanam pohon di rumah tangga masing-masing dan di titik-titik mata air mereka lakukan dengan keseriusan, dan juga tanam mangrove. Makanya kita kan selalu belajar bahwa
manusia ini, terutama kita NTT ini memang kepala batu. Perlu ada peringatan-peringatan yang serius. Kita ini kan para Thomas, alami dulu baru percaya, seroja dulu baru percaya. Tetapi sikap gereja di situ adalah gereja merangkul. Ya. Gereja tidak semakin membawa jemaat untuk terpuruk dalam karena kita berdosa, tetapi apa yang kita lakukan selanjutnya dari pembelajaran iman dari seroja, apa yang kita bisa lakukan lebih baik untuk menciptakan NTT yang lebih merengkuh, bukan hanya manusia tapi segenap ciptaan. Jadi gereja dalam hal praksis tetapi juga dalam hal berteologi. Kami pernah menulis buku ekoteologi, spiritualitas ekoteologi. Dan itu kemudian bisa diakses oleh banyak pendeta dan pembaca awam karena semuanya harus bergerak dari kesadaran teologis. Kalau orang sadar, dia akan melakukan itu. Dan juga di tahun 2023 pasca seroja, kita dengan sinode mengeluarkan buku Bertemu Tuhan dalam Badai. Jadi itu juga refleksi bukan hanya terkait dengan apa yang seroja lakukan terhadap manusia dan segenap ciptaan, tetapi apa yang menyebabkan dan bagaimana mitigasi itu. Jadi gereja ini bergerak dalam dua tataran, yaitu tataran teologis melalui pembelajaran-pembelajaran, produksi buku, khotbah-khotbah di mimbar, di pemahaman-pemahaman materi-materi, tetapi juga bergerak di aras praksis. Dan ketika bekerja dengan jemaat itu yang betul sungguh-sungguh kita praktekkan. Jadi kita bisa cek di berbagai jemaat ya, langkah-langkah praksis seperti itu memang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Baik, sangat luar biasa. Lalu mungkin tadi sudah sedikit langkah praktis yang Ibu lakukan di gereja. Kita ke komunitas kampus. Untuk dosen, untuk pegawai, untuk mahasiswa, dan juga untuk mungkin untuk sekitar-sekitar kampus atau juga untuk masyarakat luas. Apa langkah kecil tapi dampaknya besar? Iya, saya lihat perilaku komunitas kampus dan juga masyarakat itu yang tadi saya bilang. Hal yang paling kecil, seperti membuang sampah. Saya menyaksikan mahasiswa duduk, dia makan, dia minum, dan apa yang dia lakukan setelah itu? Dia membuang plastik aqua, plastik roti, snack itu di jalan. Padahal kita tahu kalau kita belajar sains, benda apa yang paling susah untuk diurai oleh bumi ya plastik. 300 sampai 400 tahun. Dan ini saya lihat sendiri ada saya pernah membawa materi bersama dengan satu anak SMA di Jawa sana yang memang sangat concern terhadap buang sampah ini. Dan mereka pergi dan membersihkan sungai. Dan apa yang mereka temukan, sampah apa yang paling banyak mereka temukan, yaitu sampah rinso itu, bungkus rinso, yang zaman waktu saya masih kecil dulu. Waktu saya masih TK, itu rinso itu, orang tua pakai untuk cuci pakaian. Itu ditemukan dan warnanya saja belum pudar. Bayangkan. Sampahnya itu. Plastik sampahnya itu masih ada sampah. Iya, dan warnanya itu belum pudar. Itu menunjukkan bahwa memang sampah plastik ini yang paling sulit diurai. Makanya jadi saya pikir ini harus dari hulu ke hilir. Sampah ini kan dari kesadaran masyarakat, tetapi bagaimana upaya pemerintah untuk meletakkan tempat-tempat sampah di spot-spot yang orang banyak kunjungi. Misalnya saya kan suka jalan pagi dari di Penfui sampai di bandara baru pulang. Berapa tempat sampah yang disediakan? Tidak ada. Padahal itu kan jalur rame orang jalan kaki, orang setelah dia berjalan 1 kilo dia snack dulu kan. Jadi setiap pagi orang yang sama, 2 orang itu yang dia menyapu hal yang sama. Tidak ada penyediaan tempat-tempat itu. Di kampus juga sulit sekali orang menemukan tempat-tempat sampah itu. Jadi bagi saya ini ada berkenaan dengan sistem. Dan juga kayak di Singapura, kenapa orang buang sampah aja takut? Karena satu kali dia buang, denda yang dia harus bayar itu kan begitu mahalnya. Nah, kita belum sampai. Ini ada hubungannya dengan perspektif. Ini yang belum. Jadi membangun kesadaran ini yang bagi saya memang sangat penting
untuk kita kerjakan per hari ini. Jadi artinya hal yang kecil yang tadi saya bilang ini yang sangat meresahkan saya itu sampah. Oke. Ya, sampah ini loh. Ya. Jadi mungkin gerakan kecil yang kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, dan sistem lembaga harus menyediakan itu dan membuat sejumlah regulasi atau aturan yang akan membuat orang segan untuk membuang sampah secara sembarangan. Baik. Nah, ini yang belum. Ini yang PR. PR untuk semua lembaga instansi. Dari hilir ke hulu. Hulu ke hilir, sorry. Betul, baik sekali. Iya. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Ira Mangililo yang sudah berbagi perspektif dan panggilan iman untuk merawat bumi. Dua hal yang tadi saya tangkap adalah merawat bumi dengan kasih sayang yang pertama, dan yang kedua adalah tanggung jawab. Jadi karena Tuhan sudah memberikan kita bumi untuk menikmati, untuk mengelola hasil, untuk menghidupi kehidupan kita, maka kita pun harus merawat dengan kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Nah, untuk mengakhiri podcast ini, mari Ibu silakan memberikan closing statement kepada IAKN lovers yang ada di luar sana yang sangat menanti. Silakan Ibu. Saya akan menutup dengan kata-kata klasik ya, orang semua selalu bicara, tapi saya percaya sungguh-sungguh bahwa memang itu seperti itu. Kalau kita berpikir siapa yang lebih membutuhkan siapa, bumi yang membutuhkan manusia atau manusia yang membutuhkan bumi. Di penghujung hari, bumi bisa ada tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa ada tanpa bumi. Jadi kalau kita ingin supaya kita hidup terus, anak cucu kita hidup terus, bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup secara berkelimpahan, berkualitas. Dia makan minum dari hasil bumi yang terbaik, dia bekerja di atas bumi yang terbaik, dan juga dia menikmati keindahan laut dan sebagainya, maka kita harus memelihara itu. Dan itu tidak bisa dilakukan besok atau lusa, tetapi hari ini, karena dunia per hari ini sudah sangat sakit. Dunia membutuhkan intervensi kita untuk menjadi sembuh. Kalau dunia sembuh, kita juga pasti sehat. Jadi saya menutupnya dengan itu. Ya, luar biasa sekali. Oke, IAKN lovers, semoga tema hari ini membuka pola pikir kita dan membentuk karakter kita tentang ekoteologi, iman yang membumi. Jadi cara nyata untuk kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah adalah dengan menjaga ciptaannya secara utuh. Jadi mari kita menjaga sama-sama, bersama-sama lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk terus ikuti episode berikutnya IAKN Podcast and Channel di channel YouTube dan media sosial IAKN Kupang. Dan mari kita menjadi generasi yang tidak hanya berdoa, tetapi juga bertindak untuk bumi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.